Dalam beberapa hari terakhir, Marcus Rashford menjadi sorotan publik. Beragam rumor beredar mengenai masa depannya. Saat ini, sang winger santer dikabarkan akan hijrah ke Italia, dengan sejumlah klub Serie A, dilaporkan tengah aktif mendekatinya. Namun, laporan dari Sport mengungkapkan, bahwa ada peminat baru untuk Rashford, yakni raksasa La Liga, Barcelona. Klub tersebut dilaporkan telah memasukkan nama Rashford dalam daftar pemain incaran mereka. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tertarik pada Rashford, karena kemampuan bermainnya yang fleksibel di berbagai posisi di lini serang. Fleksibilitas ini dianggap bisa menjadi aset berharga bagi Barcelona, terutama karena performa Robert Lewandowski sedang menurun belakangan ini. Mereka pun berencana mengajukan tawaran peminjaman selama 6 bulan, dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Dalam beberapa hari terakhir, muncul rumor bahwa Maino berpeluang hengkang dari Manchester United. Hal ini dipicu oleh kabar ketertarikan Chelsea, klub kaya asal London, terhadap sang gelandang. Rumor yang beredar menyebutkan, bahwa Manchester United mungkin mempertimbangkan untuk menjual Maino, karena sedang menghadapi masalah keuangan. Jika ada tawaran menarik, mereka dikabarkan siap melepas pemain muda tersebut. Namun, Amorim baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Arsenal, ia menegaskan bahwa Maino tidak akan dijual. Amorim menyatakan, bahwa Maino adalah pemain yang diproyeksikan sebagai bintang masa depan Manchester United, sehingga ia tidak berniat melepaskannya. Jesus Vallejo, saat ini terpinggirkan dari skuad Real Madrid. Meski kepergian Nacho pada musim panas lalu membuka peluang baginya, namun Carlo Ancelotti menilai bahwa Vallejo belum mencapai level yang dibutuhkan untuk tim utama. Akibatnya, bek asal Spanyol itu hanya mendapatkan waktu bermain selama 10 menit dalam 29 pertandingan musim ini. Dengan bursa transfer musim dingin yang kini dibuka, laporan dari Sport menyebutkan, bahwa Ancelotti dan manajemen Real Madrid telah menyarankan Vallejo untuk mencari klub baru. Akan tetapi, pemain tersebut tetap menolak untuk meninggalkan klub. Belakangan ini, Ancelotti juga telah menunjukkan posisinya, dengan mengecualikan Vallejo dari sejumlah pertandingan, termasuk laga Copa del Rey melawan Deportiva Minera, dan Piala Super Spanyol di Arab Saudi. Real Madrid dan Barcelona akan bertemu di final Piala Super Spanyol di King Abdullah Sport City pada Senin, 13 Januari dini hari. Barcelona melaju ke final, setelah mengalahkan Athletic Bilbao. Sementara Real Madrid, menyingkirkan Real Mallorca. Laga ini menjadi final El Clasico ketiga berturut-turut di ajang tersebut, dan pertemuan kedua musim ini, setelah Barcelona menang 4-0 di Santiago Bernabeu sebelumnya. Inigo Martinez, yang kini menjalani musim keduanya di Barcelona, siap tampil di final pertamanya bersama klub. Dalam wawancara dengan Barkawan, Martinez menyatakan bahwa timnya telah mempelajari kelemahan Real Madrid, dan siap memanfaatkannya. Ia menegaskan, Barcelona sangat percaya diri dan termotivasi untuk memenangkan trofi ini, sebagai langkah awal untuk meraih kesuksesan di kompetisi lain. Belakangan ini, rumor mengenai potensi kepergian Ronald Araujo dari Barcelona, menjadi sorotan dunia. Menurut laporan Mundo Deportivo, Araujo sedang mempertimbangkan masa depannya di klub, akibat meningkatnya persaingan di lini pertahanan. Situasi ini telah memengaruhi kondisi mentalnya, dan membuatnya ragu akan keberlanjutan karirnya di Barcelona. Sebagai salah satu pemain yang sebelumnya menjadi andalan di lini belakang Blaugrana, tekanan dan persaingan yang semakin ketat, membuat Araujo merasa kelelahan secara mental. Hal ini cukup wajar, mengingat statusnya sebagai pilar penting sejak debutnya di tim utama Barcelona. Kondisi ini, menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Salah satunya adalah Juventus, yang sedang berusaha memperkuat tim, dilaporkan sangat tertarik pada Araujo. Ben Chilwell, yang telah tampil 107 kali untuk Chelsea, jarang mendapatkan kesempatan bermain di bawah Enzo Maresca sejak awal musim. Meskipun sempat dimainkan dalam laga Carabao Cup melawan Barrow, bek kiri berusia 28 tahun itu kembali absen hingga kini. Maresca sebelumnya menyarankan Chilwell untuk mencari klub lain, demi mendapatkan waktu bermain reguler, namun sang pemain memilih bertahan di Stamford Bridge. Celestine Babayaro, mantan pemain Chelsea, turut memberikan pandangannya. Ia menyarankan Chilwell untuk memikirkan masa depannya. Saya suka Chilwell, dia salah satu bek kiri favorit saya. Tapi situasi ini tidak bisa dibiarkan, kata Babayaro. Dia harus mulai mempertimbangkan pindah demi kelangsungan karirnya. Di usianya yang tidak muda lagi, jika terus tidak mendapatkan menit bermain, dia harus pergi. Trent Alexander-Arnold mendapat kritik tajam, setelah Liverpool ditahan imbang oleh Manchester United akhir pekan lalu. Sebab, kedua gol MU berasal dari sisi kiri serangan mereka, yang merupakan sisi kanan pertahanan Liverpool. Menurut data Opta, area tersebut menjadi titik lemah Liverpool, dengan 44% sentuhan lawan terjadi di sisi kanan pertahanan mereka, angka tertinggi di Liga Inggris. Selain itu, 35,7% peluang lawan Liverpool juga tercipta dari area tersebut. Manajer Liverpool,
Arne Slot menyadari pola ini, tetapi ia tidak menyalahkan Alexander-Arnold atas gol-gol yang bersarang di gawang timnya. Saya memang melihat ada pola tertentu pada gol-gol yang masuk ke kami, tapi saya tidak melihat itu terkait dengan tren. Sama sekali tidak, katanya kepada BBC. Di bawah kepemimpinan Mikel Arteta, Arsenal telah menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik di 5 liga top Eropa. Selain itu, mereka juga menunjukkan kemampuan mencetak gol yang impresif dalam 2 musim terakhir. Musim lalu, Arsenal mencatatkan jumlah kebobolan paling sedikit, dan menjadi tim dengan gol terbanyak kedua setelah Manchester City. Namun, tekanan terhadap Arteta terus meningkat, karena meskipun Dewan Direksi telah memberikan investasi besar, Arsenal sejauh ini hanya meraih 1 trofi Piala FA di bawah kepemimpinannya. Musim ini menjadi krusial, di mana Arsenal perlu memenangkan gelar besar untuk mempertahankan kepercayaan terhadap Arteta. Dan jika diperlukan perubahan pada musim depan, Presiden Arsenal siap merekrut Simone Inzaghi untuk menggantikan posisinya. Joshua Zirkzee bergabung dengan Manchester United pada musim panas 2024 dengan biaya transfer sebesar 36,5 juta pounds. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini serang tim. Namun, striker asal Belanda tersebut menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan gaya bermain sepak bola Inggris. Di tengah situasi ini, Juventus menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Zirkzee. Pelatih Juventus, Thiago Motta, yang pernah bekerja sama dengannya di Bologna, memahami bakat sang pemain. Klub asal Turin itu bahkan telah mengadakan negosiasi dengan pihak Zirkzee. Sayangnya, negosiasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Berdasarkan laporan terbaru dari Sky Sports, Zirkzee menolak tawaran untuk bergabung dengan Juventus. Ia menyampaikan kepada manajemen Manchester United bahwa dirinya ingin bertahan dan terus berusaha merebut posisi di tim utama. Oleksandr Zinchenko menghadapi musim yang sulit di bawah arahan Mikel Arteta. Bek asal Ukraina tersebut kalah bersaing di posisi bek kiri, dan hanya tampil 11 kali di semua ajang musim ini. Meskipun memiliki kemampuan bermain di lini tengah, Arteta jarang memainkannya di posisi tersebut. Dengan kontraknya yang tersisa 18 bulan, belum ada diskusi mengenai perpanjangan, sehingga membuka peluang kepindahannya pada bursa transfer Januari ini. Berdasarkan laporan dari The Sun, Inter Milan menunjukkan minat untuk merekrut Zinchenko, guna memperkuat skuad mereka yang sedang berjuang mempertahankan gelar Liga Italia. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, menilai Zinchenko sebagai tambahan yang ideal untuk menghadapi paruh kedua musim ini. Jika transfer ini terwujud, Arsenal berpotensi mendapatkan dana segar, yang bisa dimanfaatkan untuk merekrut Theo Hernandez dari AC Milan. Paris Saint-Germain dikabarkan menjadi kandidat utama untuk merekrut Kvaratskhelia dari Napoli pada Januari ini. Menurut jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, PSG dan Napoli telah menjalin komunikasi terkait kemungkinan transfer pemain asal Georgia tersebut. PSG menjadi favorit, dan telah menjalin kontak langsung dengan Napoli, tulis Romano. PSG juga disebut siap mengeluarkan dana sebesar 80 juta euro untuk menebus Kvaratskhelia, yang masih terikat kontrak dengan Napoli hingga Juni 2027, pada bursa transfer Januari ini. Sebagai bagian dari negosiasi, PSG juga dikabarkan menawarkan Milan Skriniar dalam kesepakatan tersebut. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Romano, kesepakatan ini belum mendapat persetujuan, karena gaji Skriniar dianggap terlalu tinggi oleh Napoli. Davide Fratesi dikabarkan merasa tidak puas di Inter Milan, karena minimnya waktu bermain. Hal ini memicu spekulasi, bahwa ia akan meninggalkan klub pada Januari. Dalam beberapa hari terakhir, rumor kepindahannya semakin santer, dengan Roma disebut sebagai tujuan utama. Klub ibu kota Italia tersebut memang sudah lama mengincar Fratesi. Namun, AS Roma tampaknya berpeluang lebih jauh melemahkan skuad Inter Milan. Menurut laporan pakar transfer dari Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, Roma juga mempertimbangkan merekrut bek sayap Inter, Tajon Buchanan. Di Marzio mengungkapkan, bahwa Roma tengah mempersiapkan langkah untuk mengajukan tawaran kepada pemain berusia 25 tahun tersebut. Laporan tersebut juga menyebutkan, bahwa tawaran tersebut kemungkinan akan diajukan dalam waktu dekat. Rumor transfer terbaru Liverpool kembali mencuat, kali ini melibatkan Leroy Sané dari Bayern Munchen, dan Piero Hincapié dari Bayer Leverkusen. Menurut laporan Football Insider, Liverpool memiliki peluang untuk merekrut Sané bulan ini, asalkan mampu memberikan tawaran yang sesuai. Bayern dikabarkan menetapkan harga 25 juta pound sterling untuk pemain sayap tersebut, mengingat kontraknya hanya tersisa 5 bulan lagi. Sementara itu, agen Piero Hincapié, Manuel Sierra, memberikan petunjuk tentang masa depan kliennya, di tengah spekulasi yang mengaitkan sang bek dengan Liverpool. Sierra menyatakan, bahwa Hincapié layak bermain di klub-klub terbaik dunia. Meski Hincapié saat ini bahagia di Bayer, dia dikatakan siap untuk mengambil langkah besar berikutnya dalam karirnya.
Marco Asensio tampaknya akan meninggalkan Paris Saint-Germain pada jendela transfer bulan ini. Pemain internasional Spanyol itu dikabarkan tidak masuk dalam rencana utama klub musim ini, dan membuat perannya di tim menjadi sangat terbatas. PSG kini mempertimbangkan untuk melepasnya, dengan tujuan merampingkan skuad, sekaligus mengumpulkan dana untuk target transfer baru. Menurut laporan dari L'Equipe, PSG bersedia melepas Asensio, jika ada tawaran di kisaran angka 25 juta euro, hingga 30 juta euro. Beberapa klub sudah menunjukkan ketertarikan, termasuk 2 klub La Liga, Real Sociedad dan Real Betis. Namun, kedua klub tersebut kemungkinan besar hanya mampu mengajukan kesepakatan peminjaman, mengingat tingginya gaji Asensio yang menjadi kendala utama. Manajer Leeds United, Daniel Farke, mengisyaratkan bahwa timnya membutuhkan tambahan opsi di lini pertahanan mereka di bursa Januari ini. Dan mereka mengincar servis Ben Davies, yang masa depannya di Tottenham masih belum jelas. Dan ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi sang defender untuk memulai petualangan baru. Pemain internasional Wales tersebut hanya menorehkan 11 penampilan di semua kompetisi musim ini, dengan total bermain selama 849 menit. Sedangkan kontrak terkininya akan berlangsung hingga Juni mendatang, yang membuatnya bisa memilih klub barunya mulai Januari ini. Dengan statusnya yang bebas transfer, akan membuatnya sebagai opsi yang menarik bagi Leeds United, meski usianya yang tidak lagi muda. Aaron Ramsdale baru bergabung dengan Southampton pada musim panas lalu, setelah didatangkan dari Arsenal dengan nilai transfer sebesar 25 juta pound sterling. Namun, musim ini menjadi mimpi buruk bagi Southampton. Klub hanya meraih 1 kemenangan, dan saat ini berada di dasar klasemen Premier League. Meski demikian, Aaron Ramsdale menjadi salah satu titik terang bagi tim, dengan penyelamatan penting di laga-laga krusial. Situasi Ramsdale ini pun menarik perhatian Newcastle United. Menurut laporan The Sun, The Magpies saat ini sedang mencari penjaga gawang baru. Dan nama Ramsdale disebut sebagai target utama, setelah rencana mendatangkan James Trafford dari Burnley tampaknya sulit terwujud. Manajer Newcastle, Eddie Howe, dikabarkan mengagumi Ramsdale. Ia percaya bahwa kiper berusia 26 tahun itu adalah kandidat yang tepat untuk menggantikan Dubravka. Liverpool berhasil melangkah ke babak keempat FA Cup 2024-2025, setelah meraih kemenangan meyakinkan di babak ketiga. Menghadapi Accrington Stanley, The Reds mencatat skor telak 4-0. Gol-gol kemenangan Liverpool dicetak oleh Diogo Jota dan Trent Alexander-Arnold di babak pertama. Sementara Jadon Danns dan Federico Chiesa menambah angka di babak kedua. Dengan hasil ini, Liverpool dipastikan melaju ke tahap selanjutnya. Lawan mereka di babak keempat akan ditentukan usai semua pertandingan babak ketiga selesai. Chelsea berhasil mengatasi tim divisi 4, Morecambe, dengan kemenangan telak 5-0 pada putaran ketiga FA Cup 2024-2025. Pertandingan yang digelar di Stamford Bridge pada Sabtu malam ini, menjadi ajang unjuk ketajaman Tosin Adarabioyo dan Joao Felix, yang masing-masing mencetak 2 gol. Christopher Nkunku turut menambah 1 gol untuk The Blues. Dengan hasil ini, Chelsea dipastikan melaju ke babak keempat, sementara lawan mereka akan ditentukan setelah seluruh laga putaran ketiga selesai. Juventus harus puas berbagi poin dengan Torino dalam laga pekan ke-20 Liga Italia yang berlangsung di Stadion Olimpico Grande. Pertandingan berakhir imbang 1-1 setelah berlangsung sengit selama 90 menit. Juventus sempat memimpin melalui gol Kenan Yildiz, namun Torino berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Nikola Vlasic di penghujung babak pertama. Hasil ini membuat Juventus tetap berada di posisi kelima klasemen dengan 33 poin. Sementara Torino bertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 22 poin. Bayern Munchen bertandang ke Borussia Park untuk menghadapi Borussia Mönchengladbach dalam lanjutan Bundesliga. Pelatih Vincent Kompany menurunkan skuad terbaik Bayern untuk laga ini. Meskipun mendominasi penguasaan bola, Bayern kesulitan menembus pertahanan solid Mönchengladbach. Namun, Harry Kane menjadi penyelamat dengan mencetak gol lewat titik penalti dan memastikan kemenangan tipis 1-0 untuk Bayern. Hasil ini membuat Bayern tetap kokoh di puncak klasemen. Manchester City menunjukkan dominasi mereka saat menghadapi Salford City, tim dari kasta keempat sepak bola Inggris. Dalam pertandingan yang berlangsung berat sebelah ini, The Citizens meraih kemenangan besar dengan skor 8-0. Gol-gol kemenangan City dicetak oleh Divin Mubama, Nico O'Reilly, hat-trick James Mikate, 2 gol Jeremy Doku, dan 1 gol dari Jack Grealish. Kemenangan ini memastikan Manchester City melaju ke putaran berikutnya di Piala FA musim ini. AC Milan menghadapi Cagliari di San Siro dalam lanjutan Liga Italia. Meski tampil mendominasi dan terus menekan, Milan kesulitan memanfaatkan peluang karena buruknya penyelesaian akhir. Alvaro Morata membawa Milan unggul lebih dulu pada menit ke-51. Namun keunggulan itu hanya bertahan singkat,
setelah Nadir Zortea menyamakan kedudukan untuk Cagliari di menit ke-55. Hasil imbang ini hanya memberi Milan tambahan 1 poin, dan membuat mereka tetap bertahan di peringkat ke-8 klasemen sementara Liga Italia.